Revolusi Iran tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah politik modern. The reason why this revolution is important to study is because it provides something that many people at the time did not believe, bahwa agama masih memiliki kekuatan besar untuk membentuk perubahan politik dan sosial, bahkan di tengah arus modernisasi yang seharusnya melemahkan peran agama. This revolution did not only overthrow a regime. Revolusi ini juga melahirkan bentuk negara baru, yaitu Republik Islam Iran, yang kemudian mengubah arah pemerintahan, ideologi negara, dan hubungan Iran dengan dunia barat secara menyeluruh. Before we begin to discuss, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi kami. Pada bagian pertama, kami akan membahas kondisi sosial, ekonomi, dan politik Iran sebelum revolusi tahun 1979. Bagian kedua akan membahas pemikiran Imam Khomeini, strategi mobilisasi massa, dan proses terjadinya revolusi. Dan bagian terakhir akan membahas konsep wilayat al-faqih, struktur Republik Islam Iran, serta analisis kritis mengenai hubungan antara agama, demokrasi, dan kekuasaan. So, now let us begin the politic condition of Iran before the revolution. To understand why the revolution happened, kita harus memahami terlebih dahulu kondisi Iran di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Shah memimpin Iran dengan visi modernisasi dan pembangunan ekonomi ala barat. Dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat, secara ekonomi Iran terlihat berkembang pesat. Namun di balik pertumbuhan tersebut terdapat luka sejarah dan ketidakpuasan sosial yang sangat dalam. One of the most important event was the 1953 coup against Prime Minister Mohammad Mossadegh. Mossadegh berusaha menasionalisasi minyak Iran agar keuntungan minyak dapat dinikmati oleh rakyat Iran sendiri. Namun, ia dijatuhkan melalui operasi yang didukung oleh CIA Amerika Serikat. After the coup, the Shah returned to power. Sejak saat itu, banyak rakyat Iran tidak lagi memilih Shah sebagai simbol kedaulatan nasional, melainkan sebagai representasi kepentingan asing di Iran. In 1963, the Shah launched a massive modernization program called the White Revolution. Program ini mencakup reformasi agraria, industrialisasi, perluasan pendidikan, dan pemberian hak politik kepada perempuan. On paper, these reforms look progressive and modern. Namun dalam praktiknya, muncul beberapa kontradiksi sosial yang serius. First, modernization happened too quickly and was imposed from above, tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat Iran yang masih sangat religius. Second, economic development was not equal distributed. Kekayaan minyak lebih banyak dinikmati oleh elit perkotaan, sementara masyarakat desa dan kelas bawah tetap mengalami kemiskinan. Third, many religious communities viewed modernization was westernization. Mereka merasa bahwa identitas Islam dan budaya lokal mulai terancam oleh pengaruh barat. As a result, modernization did not create social unity, but instead incurred social tension and public dissatisfaction. Public dissatisfaction became even worse because of SAFA, yaitu polisi rahasia Iran yang dibentuk dengan bantuan Amerika Serikat dan Israel. SAFA melakukan pengawasan ketat, penangkapan, penyiksaan, bahkan penindasan terhadap para aktivis, mahasiswa, dan ulama yang dianggap mengancam pemerintah. Interestingly, this repression became a politic boomerang. Bukannya menghancurkan oposisi, kekerasan negara justru memperkuat solidaritas antar kelompok yang sebelumnya memiliki ideologi berbeda, seperti nasionalis, mahasiswa, kelompok kiri, dan ulama. Mereka akhirnya bersatu karena memiliki satu musuh yang sama, yaitu rezim Shah. At this point, Iran experienced a double failure. Negara gagal mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan juga gagal membangun legitimasi politik di mata rakyat. The economy was growing, but the people no longer felt represented by the state. Kondisi inilah yang kemudian membuka ruang bagi munculnya figur revolusioner yaitu Imam Khomeini yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Thank you. Kondisi yang tadi dijelaskan, kemiskinan, represi negara, dan dominasi asing menjadi latar belakang munculnya Imam Khomeini sebagai figur revolusioner. Khomeini was not just
an ordinary cleric. Ia adalah seorang pemikir politik yang mampu berbicara dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. This was what made him different from secular opposition group yang pada saat itu lebih banyak bergerak di kalangan intelektual perkotaan. Kritik utama Khomeini tertuju pada westernisasi. Menurut Khomeini, modernisasi ala barat bukan hanya perubahan teknologi atau ekonomi, tetapi juga bentuk dominasi budaya yang perlahan menghilangkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Iran. He believed that the White Revolution benefit that was and the politic elite more than the Irani people themselves. Dalam pidato-pidatonya, Khomeini juga menggambarkan Amerika Serikat sebagai simbol imperialisme modern yang mengendalikan Iran melalui pemerintahan Shah. This anti-Western theoretic received strong support from the public because many Iranis still remember that 1953 coup that over the most dead. Namun kekuatan terbesar Khomeini bukan hanya pada kritik politiknya, tetapi juga pada penggunaan simbol agama dalam narasi revolusi. He used the story of Karbala in Shia tradition. Shah digambarkan sebagai Yazid, simbol tirani dan penindasan, sedangkan rakyat Iran diposisikan seperti Imam Hussein yang melawan ketidakadilan. Strategi ini sangat efektif karena menyentuh memori kolektif masyarakat Syiah. Perlawanan terhadap Shah tidak lagi dianggap sebagai perjuangan politik, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Although Khomeini was exiled to Turkey, Iraq, and later France, his influence continued to grow. How? Melalui rekaman pidato yang diselundupkan ke Iran dan disebarkan melalui jaringan masjid serta lembaga pendidikan agama. At the time, the government tightly controlled mass media. Karena itu, masjid menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk mendiskusikan persoalan politik dan sosial. This show how important trusted social networks were in the revolutionary process. Khomeini tidak membutuhkan media resmi untuk menjangkau jutaan rakyat Iran. Dengan fondasi ideologi dan jaringan komunikasi tersebut, gelombang revolusi mulai bergerak sepanjang tahun 1978. Mass democration happened in many cities and involved almost every social group, including clerics, students, intellectual, merchants, oil workers, and ordinary citizens. This was not simple a rebellion by one group. Ini merupakan krisis legitimasi yang menyuruh terhadap seluruh rezim Shah. Ada dua peristiwa penting yang menjadikan titik balik revolusi. First, Black Friday on September. Tentara Shah menembaki para demonstran di Jaleh Square dan menewaskan banyak warga sipil. Setelah peristiwa ini, kemungkinan kompromi hampir sepenuhnya hilang. The second turning point was the massive oil workers strike. Industri minyak merupakan sumber utama ekonomi Iran. Ketika para pekerja melalui mogok massal, pemerintahan kehilangan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuasaannya. This even promised to economic power can become a very effective political weapon. It is important to note that revolutionary coalition consisted of many different ideological groups, such as nationalists, liberalists, socialists, and Islamists. Mereka bersatu bukan karena memiliki visi politik yang sama, tetapi karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu rezim Shah. After that revolution success, ideological difference slowly create political tension among the coalition group. Pada akhirnya, kelompok ulama menjadi kekuatan paling dominan karena memiliki jaringan sosial yang paling kuat dan legitimasi moral yang sulit ditandingi. In January, the Shah left Iran. Kemudian pada Februari 1979, Imam Khomeini kembali ke Iran dan disambut oleh jutaan rakyat sebagai pemimpin revolusi. A referendum was later held. The majority of the people voted for the acceptability amendment of the Islamic Republic of Iran. The revolution had success. Namun setelah revolusi berhasil, muncul pertanyaan baru. What kind of state will be built after the revolution? Rekan saya berikutnya akan menjelaskan bagaimana konsep wilayat al-faqih menjadi dasar sistem politik Republik Islam Iran. Setelah revolusi berhasil,
Muncul pertanyaan besar, negara apa yang akan dibangun oleh Iran pasca revolusi? Jawabannya terletak pada konsep utama pemikiran politik Imam Khomeini, yaitu Wilayat al-Faqih. Wilayat al-Faqih means guardianship of Islamic jurists atau kepemimpinan yang berada di tangan ulama ahli hukum Islam. Konsep ini berasal dari tradisi Syiah Imamiyah. Dalam keyakinan Syiah, Imam Mahdi yakni sebagai berada dalam masa kegaiban. The question becomes who should lead the Muslim community during that period. Sebelumnya, tradisi Syiah lebih membatasi peran ulama pada bidang agama. Namun Khomeini mengembangkan interpretasi baru yang lebih politis dan revolusioner. Menurut Khomeini, ulama harus memegang kekuasaan politik agar hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan negara. Khomeini's argument was based on the three main ideas. First, Islam cannot be separated from politics. Second, the state should be led by those who understand God's law. And third, political legitimacy doesn't not only comes from the people but also from religion's authority. Dalam praktiknya, Iran tetap memiliki institusi modern seperti presiden, parlemen, pemilu, dan konstitusi. However, above all the three institutions stand the supreme leader of Harahbah, who has the highest authority in the politics system. Selain itu, terdapat Guardian Council atau Dewan Penjaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang boleh mengikuti pemilu. This means that democracy in Iran operates within limits determined by religion's elite. Karena itu, sistem Iran tidak sepenuhnya bisa disebut demokrasi liberal, bukan juga monarki, dan bukan teokrasi murni. Iran representasi a unique form of religion republic in modern political history. In practice, the Iranian political system continues to face many tension and contradiction. Pemerintahan Iran menyebut sistem tersebut sebagai Islamic demokrasi, yaitu demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Namun, kelompok oposisi berpendapat bahwa sistem ini tetap membatasi partisipasi politik, karena keputusan akhir tetap berada di tangan elit agama. Kontradiksi tersebut semakin terlihat ketika revolusi yang awalnya menjanjikan kebebasan justru menghasilkan pembatasan terhadap media, oposisi politik, dan kelompok yang dianggap mengancam negara. Many former revolutionary allies from liberal and leftist group were eventually removed from political space. Secara kritis, kekuatan terbesar pemikiran Khomeini terletak pada kemampuannya menghubungkan agama dengan persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dominasi asing, dan krisis identitas nasional. Namun, revolusi Iran juga menunjukkan sebuah paradoks besar. The revolution was carried about the name of freedom and social justice, but after the revolution, that mechanism of political control also emerged. Revolusi Iran juga menantang teori modernisasi Barat yang beranggapan bahwa agama akan semakin melemah dalam masyarakat modern. Sebaliknya, revolusi ini membuktikan bahwa modernisasi yang gagal menciptakan keadilan sosial justru dapat memperkuat kebangkitan agama dalam politik. In this context, religion has two different phases. Agama dapat menjadi alat pembebasan sosial ketika melawan ketidakadilan, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan yang membatasi ruang kritik politik. Sebagai kesimpulan, revolusi Islam Iran 1979 lahir dari akumulasi berbagai krisis seperti ketimpangan ekonomi, dominasi asing, represi negara, dan kegagalan legitimasi politik. Melalui konsep wilayat al-Faqih, Iran membangun sistem republik Islam yang memadukan institusi modern dengan kepemimpinan agama. From this revolution, there are three important lessons that we can learn. First, religion can become a very powerful political force when connected to social injustice. Second, modernization without equality can create resistance. And third, every revolution has the potential to produce new forms of power and political control. Warisan Iran ini masih terasa hingga hari ini baik dalam politik domestik Iran maupun dalam geopolitik Timur Tengah secara keseluruhan. Thank you for attention.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.